Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal ini disampaikan Kakortas Tipit Korpori Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus Kejagung. Penyidikan 3 perkara korupsi yang menyeret Febri Adriansyah resmi dilempahkan ke Kejagung sebagai bagian dari sinergi antar penegak hukum. Adapun 3 kasus korupsi yang menyeret Febri Adriansyah yakni dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain Febri, satu pihak swasta berinisial DR juga ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengawal kasus ini, Komisi 3 DPR RI akan membentuk panja. Menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Untuk panja panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3, ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus, ya, di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum, ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya. Hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga. Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jampitsus Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Ya, langkah ini diambil di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Republik Indonesia. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung pada hari ini. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegak hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan dengan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Terima kasih rekan-rekan. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan
seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pemirsa, tentang barang bukti sejumlah uang yang sudah digeledah oleh Barreskrim Polri, kami rincikan. Pertama di Cafe The Clan Signature, pemirsa, ditemukan 3.130.000 dolar Singapura, setara kurang lebih 37,71 miliar rupiah. Kemudian uang sebesar 889.965 US dollar, setara kurang lebih 16,09 miliar rupiah. Dan ditemukan juga uang rupiah senilai 259,16 juta rupiah. Total semuanya diperkirakan mencapai 67 miliar rupiah. Pemirsa, pasca penggeledahan rumah kediaman milik Jampitsus Kejaksaan Agung RI Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Salah satu rumah yang berada di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terlihat nampak sepi. Sejak pagi, suasana rumah kediaman milik Jampitsus Febri Adriansyah di Jalan Radio Dalam 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terpantau nampak sepi. Berbeda dengan beberapa hari lalu, rumah Febri Adriansyah sempat dijaga oleh petugas TNI setelah polisi menggeledah rumah pribadinya di kawasan Sentul, Bogor. Emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus Febri Adriansyah lebih berat dari emas yang ada di puncak Tugu Monas. Total nilai emas di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Polisi menemukan emas bernilai fantastis di rumah milik Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Tak main-main, beratnya mencapai 74 kg. Bahkan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di lidah api Tugu Puncak Monas. Monas mempunyai sekitar 72 kg emas murni, yakni terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak monumen dan 22 kg emas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Berdasarkan estimasi harga emas Rp2.650.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai 196,1 miliar rupiah. Sementara itu, warga kelas menengah Indonesia untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. Tim Liputan iNews melaporkan.